Mbak Pusren, tahu nggak? Ternyata banyak perusahaan yang sudah coba metode analisis tenaga kerja loh. Sekarang mereka penasaran nih, mau tahu tentang metode analisis beban kerja. Mohon dijelasin dong. Oh ya? Wah, mereka harus mencoba metode analisis beban kerja. Karena metode ini sangat mudah diterapkan. Serius? Kenapa tuh bisa sangat mudah diterapkan? Metode ini sangat mudah diterapkan karena dapat digunakan oleh hampir semua jabatan dan semua jenis perusahaan. Dihitung berdasarkan target perusahaan dan norma waktu penyelesaian. Metode ini membutuhkan informasi antara lain nama unit kerja, nama jabatan, rincian uraian jabatan, satuan beban kerja, norma waktu, target beban kerja, persentase masuk kerja, waktu penyelesaian pekerjaan. Oh gitu ya? Lalu apakah analisis beban kerja punya tahapan juga seperti analisis tenaga kerja? Analisis beban kerja punya 4 tahapan, yaitu 1. Waktu kerja efektif, 2. Volume kerja, 3. Beban kerja, 4. Perkiraan kebutuhan. Wah, menarik nih. Bisa tolong dijelasin, Mbak? Boleh dong, Pak. Yang pertama adalah waktu kerja efektif atau yang biasa kita sebut WKE. WKE adalah jumlah waktu kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Persen WKE sama dengan A dikurangi jumlah B ditambah C ditambah D ditambah E lalu dibagi dengan A, di mana persen WKE adalah persen waktu kerja efektif, A adalah hari kerja per tahun, B adalah cuti tahunan, C pendidikan dan pelatihan, D libur nasional, dan E ketidakhadiran. Kita bisa menganalisis beban kerja berdasarkan hari dan jam kerja. Ini contoh analisis berdasarkan 5 hari kerja. Sebagai contoh data hari kerja, libur dan lain-lain pada tahun ini sebagai berikut. Jumlah hari dalam 1 tahun ada 365 hari. Jumlah libur hari Minggu ada 53 hari. Jumlah libur hari Sabtu ada 52 hari. Jumlah hari kerja per tahun adalah 365 dikurang 53 ditambah 52 sama dengan 260 hari. A adalah hari kerja per tahun, yaitu 260 hari per tahun dengan asumsi 5 hari kerja. B adalah cuti tahunan sebanyak 12 hari per tahun. C adalah pendidikan dan pelatihan sebanyak 5 hari per tahun. D adalah libur nasional dan cuti bersama sebanyak 18 hari. Hal ini tergantung pada regulasi perusahaan, apakah cuti bersama memotong jatah cuti tahunan atau tidak. E adalah ketidakhadiran, sebanyak 2 hari per tahun. Ketidakhadiran ini bisa meliputi cuti, izin, atau sakit. Maka waktu kerja efektif dalam 1 tahun dapat dihitung sebagai berikut. A dikurang B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi A. 260 dikurang 12 ditambah 5 ditambah 18 ditambah 2 dibagi 260 sama dengan 0,8577. Maka persen WKE adalah 85,77%. Hari kerja tersedia dalam 1 bulan adalah 22 hari yang didapatkan dari 260 hari dibagi 12 bulan. 1 hari kerja adalah 8 jam. 1 jam kerja adalah 60 menit. Sehingga waktu kerja dalam 1 bulan adalah 22 hari dikali 8 jam kerja dikali 60 menit. Sama dengan 10.560 menit. WKE dalam menit adalah 85,77% dikali 10.560 menit sama dengan 9.057 menit. Bagaimana aplikasinya pada perusahaan yang memberlakukan selain 5 hari kerja, misalkan 6 hari kerja?
Contoh perhitungan waktu kerja efektif atau WKE pada dua jabatan yang berbeda dapat kita lihat di tabel berikut ini, di mana terdapat dua jabatan, yaitu accounting pajak dan operator. Untuk accounting pajak bekerja Senin sampai dengan Jumat atau 5 hari kerja seminggu, sedangkan jabatan operator bekerja Senin sampai dengan Sabtu atau 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dan perbedaan lainnya, selama 1 tahun, accounting pajak mendapat pelatihan selama 5 hari kerja, sementara operator hanya 2 hari saja. Untuk libur nasional dan cuti bersama yang tidak memotong cuti tahunan selama 1 tahun ini adalah 12 hari. Sedangkan rata-rata ketidakhadiran accounting pajak dalam 1 tahun adalah 1 hari, dan operator sebanyak 8 hari. Perhitungan persentase waktu kerja efektif dapat menggunakan rumus seperti tercantum di tabel. Ini adalah contoh perhitungan WKE pada dua jabatan berbeda, jumlah hari kerja yang berbeda, serta jam kerja yang berbeda. Accounting pajak bekerja selama 5 hari per minggu, 8 jam sehari, dan operator bekerja selama 6 hari per minggu, 7 jam sehari. Lalu ada perhitungan lainnya nggak selain berbasis hari kerja selama 1 tahun? Tentu saja ada, yaitu perhitungan waktu kerja efektif berdasarkan jam kerja. Misal, seseorang bekerja selama 9 jam dan hanya beristirahat 1 jam. Maka perhitungan WKE-nya adalah 8 jam kerja karena sudah dikurangi oleh 1 jam istirahat. Lalu dibagi 9 jam, sehingga hasilnya adalah 88,9%. Hal sama juga digunakan untuk menghitung WKE jika jabatan tersebut bekerja 8 jam sehari dengan istirahat 1 jam, sehingga 7 jam dibagi 8 jam menjadi 87,5%. Selain itu, perhitungan WKE akan berbeda untuk perusahaan yang menerapkan sistem roster sebagai hari kerjanya. Seperti pada perusahaan tambang berikut ini, di mana terdapat kebijakan cuti roster. Cuti roster adalah kebijakan perusahaan tambang yang mengatur cuti pegawainya dengan pola bekerja sesuai waktu tertentu. Sebagai contoh, bekerja selama 3 minggu on-site dan cuti 2 minggu off-site. Ketentuan ini berjenjang, tergantung jabatan dan kebijakan perusahaan. Dasar hukum sistem roster adalah Pasal 2 Ayat 1 Permenaker Trans nomor 15/2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu. Apakah sudah cukup jelas cara menghitung WKE dalam persen dan WKE dalam menit? Sejauh ini cukup jelas, ternyata mudah ya. Berarti bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Mudah dipahami kan? Baik Pak, kita lanjut ke tahap 2 ya, yaitu bagaimana cara menghitung volume kerja. Tetapi sebelum menghitung volume kerja, kita belajar dulu tentang norma waktu. Siap, bisa dijelaskan apa itu norma waktu? Norma waktu adalah satu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh cara menentukan norma waktu berikut ini. Ilustrasi contoh kasus, staf logistik perusahaan memiliki 1 orang staf yang setiap hari bertugas mencocokkan surat jalan dengan permintaan pembelian. Dalam waktu 20 menit, staf tersebut mampu menyelesaikan 2 surat jalan. Maka untuk menentukan norma waktu, kita hitung sesuai rumus, yaitu 1 orang dikali 20 menit dibagi 2 hasil surat jalan, sama dengan 10. Contoh lainnya, jumlah staf sebanyak 2 orang menyelesaikan pekerjaan memantau penurunan barang dari truk dan membuat checklist jenis dan barang setiap hari. Output atau jumlah hasil berupa 2 truk. Rumus yang digunakan sama dengan contoh sebelumnya. Norma waktu ini juga berlaku untuk pekerjaan yang dikerjakan mingguan, bulanan, atau tahunan. Skala waktu dihitung 1 karena dikerjakan seminggu, sebulan, atau setahun sekali. Lalu bagaimana cara menghitung volume kerja? Setelah kita menghitung norma waktu, maka selanjutnya kita menghitung volume kerja. Volume kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam jangka waktu dengan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
Rumus volume kerja adalah norma waktu dikali target beban kerja. Mari kita lihat tabel berikut ini. Berikut contoh perhitungan untuk skala waktu harian di uraian pekerjaan nomor 1. Tugas yang dikerjakan adalah mencocokkan surat jalan dengan permintaan pembelian. Dengan norma waktu yang sudah kita hitung tadi, yaitu 10 orang menit atau OM per surat jalan dengan target harian sebanyak 8 surat jalan. Atau jika dihitung dalam 1 bulan dengan jumlah hari kerja sebanyak 22 hari. Maka jumlah target dalam 1 bulan adalah sebanyak 8 surat jalan dikalikan dengan 22 hari kerja. Hasilnya adalah 176 surat jalan. Sehingga volume kerja untuk uraian tugas tersebut adalah norma waktu yaitu 10 OM dibagi SJ dikalikan dengan target sebulan sebanyak 176 surat jalan. Maka hasilnya adalah 1.760 orang menit untuk uraian tugas pertama. Hal ini berlaku pula dengan skala mingguan, bulanan, dan tahunan. Tinggal menyesuaikan saja dengan konversi hari kerja. Sehingga volume pekerjaan dari seluruh uraian pekerjaan pada jabatan tersebut adalah 1.760 orang menit. Jadi, meskipun skala waktunya bukan harian, kalau dikerjakan secara berkala, misalnya mingguan, bulanan, tahunan, maka akan tetap dihitung volume kerjanya. Benar, sepanjang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, maka akan tetap dihitung volume kerjanya. Oke, paham. 2 tahapan ini, waktu kerja efektif atau WKE dan volume kerja mudah dimengerti ya. Ayo, lanjut lagi dong Mbak penjelasannya. Siap Pak Harde. Sekarang tahap selanjutnya ya, yaitu cara menghitung beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu. Rumus yang digunakan adalah beban kerja sama dengan volume kerja dibagi dengan waktu kerja efektif. Perhitungan menggunakan rumus beban kerja sama dengan volume kerja dibagi waktu kerja efektif atau WKE. Nilai WKE didapat dari tahap pertama. Nilai volume kerja per jabatan didapat dari tahap kedua. Untuk contohnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, maka kita input rumus yaitu volume pekerjaan dibagi waktu penyelesaian kerja efektif yang menghasilkan nilai 1,51 orang. Karena berkaitan dengan orang, maka kita bulatkan menjadi 2 orang. Bolehkah kalau dalam satu perusahaan menggunakan beberapa metode sekaligus? Tentu saja boleh, Pak. Perusahaan bisa menggunakan metode yang sesuai pilihannya. Mantap. Oke, tahapan yang terakhir, perkiraan kebutuhan pegawai ya? Iya benar. Tahapan terakhir dari rangkaian metode analisis beban kerja atau ABK adalah perkiraan kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai adalah jumlah pegawai yang diperlukan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan beban kerja dengan berbagai karakteristiknya. Sebagai hasil akhir dari perhitungan beban kerja dari data yang sudah dikumpulkan dan dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan untuk jabatan tersebut maka perkiraan kebutuhan pegawai adalah sebanyak 2 orang. Sekarang sahabat HRD paham kan mengapa metode ini sangat mudah diterapkan? Juga bisa menjangkau hampir semua jabatan dan semua jenis perusahaan. Terima kasih atas penjelasannya ya tim Pusren. Semoga bisa membantu HRD perusahaan lainnya dalam menghitung perkiraan kebutuhan pegawai di perusahaannya. Sama-sama, semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa dipahami dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Tapi tidak cukup sampai di sini, masih ada 2 bab lainnya yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai perkiraan neraca dan program kepegawaian.